Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kembali kita berjumpa pada Senin malam Obsesi Hati, dan setiap malamnya tuh selalu topik-topiknya tuh sangat menarik ya. Betul. Dan yang kita mau bahas juga malam hari ini nih sangat penting ya. Dan sangat penting dan sering terjadi juga. Iya. Khususnya terhadap anak-anak kita mungkin, atau kita sendiri juga mungkin. Iya. Ini satu pelajaran yang berharga juga buat kita ya. Dan makanya judulnya itu apa disebutkan? Masalah bullying. Masalah bullying. Bacanya gitu ya? Bullying ya gitu ya. Bacanya sudah susah ya. Tetapi ini masalah ini sangat familiar ya, sangat viral ya. Sering terjadi, sering dialami. Sering dialami ya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja membaca ayat tema kita untuk memulai program kita malam hari ini. Ayat temanya diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-21. Kolose 3 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersuka cita oleh karena satu kesempatan yang indah kami boleh mengikuti program Obsesi Hati pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir untuk memberikan hikmat dan pengertian kepada para pemirsa semua yang menyaksikan, secara khusus kepada pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan materi pembahasan. Biarlah mereka dapat membawakan materi ini dengan baik dan dapat kami semua mengerti, dapat jadi pelajaran dalam kehidupan kami. Berkati juga jaringan, internet, atau peralatan yang digunakan. Dijauhkan dari segala gangguan Tuhan, berikan kelancaran agar program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang memandu acara ini. Dan biarlah nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan melalui program Obsesi Hati. Ampuni dosa kami itu banyak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, ataupun persoalan rumah tangga yang Anda ingin tanyakan, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun ke media sosialnya dengan menuliskan pertanyaan untuk Obsesi Hati. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta dan Ibu. Shalom. Shalom, Leo dan Fitri. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Hai, salam sehat selalu. Dan memang kalau sudah bersama, puji Tuhan. Kalau sudah bersama 5,5 tahun, hati dan pikiran jadi sama ya, karena baju kita serasi sekali. Ya. Puji Tuhan. Baik, kita sudah tidak sabar mau mendengarkan materi yang akan dibawakan. Silakan Pendeta dan Ibu untuk pembahasannya. Ini masalah bullying ini adalah satu masalah yang cukup pelik ya. Dan kita dapatkan dari waktu ke waktu bagaimana anak-anak yang sangat kecewa saat dibullying. Bahkan baru-baru ini kita dapatkan ada seorang yang bukan hanya anak, sebetulnya sudah dewasa, mahasiswa. Dikatakan bahwa dia bunuh diri oleh sebab dibullying. Ya, ini adalah satu hal yang perlu kita pelajari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Alkitab sendiri sudah mengatakan ya, supaya jangan menyakiti akan hati anakmu. Sebab ini katakan kepada bapak-bapak, kadang-kadang ada juga bapak yang membuli anaknya sendiri ya. Misalnya, wah kamu ini bodoh ya, kamu ini berbeda sama anak yang lain, kamu ini jadi jelek, kamu ini ya hitam ya. Jadi kadang-kadang orang tua ikut membuli kepada anak sendiri sehingga anak itu mempunyai rasa rendah diri ya. Nah, ini terjadi hal yang sangat umum sekali. Nah, apa artinya bullying? Ya, kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, arti bullying itu seek to harm, intimidate or coerce someone perceived as vulnerable. Ya. Jadi orang yang memang udah lemah ya rasanya itu yang mereka suka bully. Ya, kalau melihat kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bully dalam bahasa Indonesia adalah perundungan. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti kata bully adalah rundung, sedangkan bullying adalah perundungan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, kata rundung memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus dan menyusahkan seseorang. Nah, Ya. inilah yang telah terjadi dan kita baru saja dapatkan berita yang menggemparkan mahasiswa bunuh diri akibat penundungan. Ini terjadi di Bali baru-baru ini. Nah, itu yang kita harus coba pelajari bagaimana itu telah terjadi. Ternyata statistik menunjukkan 30% dari anak remaja di United States of America mengalami bullying. 30%. itu di Amerika. Tapi di Bagaimana Indonesia, Indonesia? 41,1% murid di Indonesia pernah mengalami perundungan. Jadi Wah, itu sangat mengerikan sekali, Sekali. bukan? Ya, Ya. laporan daripada ini Komisi Komisi- Perlindungan Anak ya, Ini 37.381 laporan pengaduan perundungan dalam kurun waktu 2011 sampai 2019. Ya. dari jumlah tersebut 2.473 kasus disenyalir terjadi di dunia pendidikan. Jadi sekolah sering yang kena. Sama seperti yang kita baru dengarkan yang menggemparkan ini di universitas ya, di sekolah sampai anak itu begitu menyedihkan sampai membunuh diri, lompat. Oke. Nah, ternyata ini adalah yang melaporkan pelaporan, tetapi kenyataannya jauh Lebih lebih besar. banyak daripada itu. Coba lihat ya, ini menurut program for International Students Assessment ya, murid korban bully di Indonesia ternyata sampai nomor kelima di ya. dunia. Yang Ya. pertama adalah Di Filipina. Philippines ya 64,9%. 64,9%, Brunei Darussalam Darussalam, 50,1%. Republik Dominika, ya, 41 sampai 9%. Maroko, ya. 41 sampai 8%. Jadi negara-negara yang lain itu adalah di bawah Indonesia, ya. Sedangkan di Rusia ya 36,6%. Jadi Indonesia menduduki tempat kelima di dalam masalah perundungan ini. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat ya pengalaman anak-anak di Indonesia. Selain mengalami perundungan murid di Indonesia, mengaku 15% mengalami intimidasi. 90% dikucilkan, ya, jadi dipinggirkan, itu merupakan satu juga perundungan perundungan juga, ya. bullying. 20% dihina dan barangnya dicuri. Aduh, kasihan sekali. 14% anak di Indonesia mengaku diancam. Kalau kamu tidak berbuat ini, awas ya. Jadi dia takut ya. Jadi akhirnya ikut-ikut juga. 18% didorong oleh temannya. Dan 20% kabar buruknya disebarkan. Orang semua tahu kelemahannya. Jadi menyedihkan sekali. Jadi nah sekarang dampak terhadap korban dalam penundungan ya, merasa tertekan bahkan hingga merasa menderita trauma pada waktu yang cukup lama ya. Ya. Mereka akan marah, dendam, kesal, tertekan, malu, sedih, terancam, tidak nyaman, dan merasa kesepian. Sebab nggak ada teman. Semua teman-temannya itu bully sama anak itu. Jadi akan berusaha untuk menghindarkan apa yang mengancam dirinya, misalnya ingin pindah sekolah ya, atau tidak mau sekolah ya. Jadi sengaja absen akibat pengembangan akademisnya terganggu ya. Kemudian perubahan pola tidur dan makan, susah makan, tidak ada selera, ataupun tidur pun susah, terpikir-pikir kenapa dia tetap dibullying ya. Berkurangnya minat kepada aktivitas yang sebelumnya disenangi. Dulunya suka dia main sepak bola, tapi temannya bilang, kau sepak bola kayak begitu. Wah, dia jadinya rasa minder. Sehingga Tidak mau lagi nggak senang lagi dengan sepak bola. Oke. Terganggunya kesehatan. Menurunnya performa akademis, jadi mau tidak mau terpengaruh ini semua. Sampai nggak bisa konsentrasi, sampai kerja dia punya angka-angka pun jadi bertambah jelek ya. Dampak yang paling berbahaya adalah dampak psikologis ya, seperti rasa cemas yang berlebihan, rasa takut, bahkan ingin untuk mengakhiri hidupnya. Ini yang sering. Ini yang telah terjadi. Iya, ada orang yang bunuh diri oleh sebab perundungan ini. Ya. Nah, kemudian meningkatnya tingkat depresi, kemudian juga menggunakan alkohol, obat-obatan terlarang ketika beranjak dewasa. Ya, oleh sebab merasa bahwa dia akan merasa dapat lebih tahan menghadapi perundungan ya dengan melalui akan obat-obatan. Iya, sebab alkohol itu dan ini dia akan memberikan perasaan nyaman ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu mempunyai dampak yang negatif terhadap mereka punya
kesehatan ya. Akibat yang lain sering berkelahi, merusak properti atau dikeluarkan dari sekolah atau Melakukan seks bebas ya. sangat membahayakan. Perundungan juga mengakibatkan pada kurangnya kecerdasan dan kemampuan analisis pelajar dan memiliki potensi untuk tumbuh sebagai seorang kriminal. Makanya sering orang yang merundung itu akhirnya kan dibrogol ya, Ya. karena kalau ketahuannya itu sebab itu menunjukkan tindakannya yang bersifat kriminal Ya, ya. tindakan negatif Negatif. akibat oleh sebab ia selalu direndahkan dia punya nilai diri, yaitu perundungan. Ya. Tapi ini kepada pelakunya ya, sehingga Ya. pelakunya yang sering ditangkap dan ini sebab itu kelakuan yang sangat jelek sekali, cenderung untuk melakukan tindakan kasar kepada pasangan atau anak-anaknya di hari kemudian. Jadi terus-menerus itu bukan saja anak tetapi juga kepada keluarga dan juga kepada anak-anaknya. Oke, dampak kepada para saksi penggunaan tembakau, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Berisiko menderita gangguan kesehatan mental termasuk depresi, bolos sekolah. Jadi inilah yang telah terjadi. Ya. Nah, cara mengatasinya, nah itulah satu hal yang sangat penting. Dibutuhkan kerjasama kebijakan dari semua pihak. Mulai dari siapa? Dari guru atau dosen atau wali kelas, kepala sekolah, keluarga untuk mengawasi segala hal yang berada dalam lingkungan sekolah supaya jangan terjadi bullying. Iya. Jadi itulah sebabnya selalu kami teringat kepada kami punya cucu selalu Ya. ada conference antara guru dengan Orang tua. orang tua. Jadi segala keluhan-keluhan daripada anak atau pencapaian anak itu dan sebagainya itu dievaluasi. Ya. Dan mereka tiap-tiap kelas ya, cucu kami itu mempunyai counselor. Jadi kalau sekiranya ada temannya yang bullying dia kasih tahu kepada counselornya. Dan counselor itu akan terus mengadvis Mengadakan tindakan lanjutan sebagainya. lanjutannya. Jadi dalam menghadapi bullying, kebijaksanaan tersebut bisa dalam bentuk program anti-bullying yang dilakukan pihak sekolah, seperti meningkatkan pengawasan. Ya, seperti ya. yang dikatakan tadi, saya katakan tadi oleh pertolongan counselor dan juga pertolongan anak yang dibully ini laporkan kepada counselor. Jadi pemahaman komunikasi, jadi selalu ada komunikasi antara ya Anak sekolah anak dan sekolah dengan guru ataupun dengan orang counselor. tua. Ya. Ya. Seminar yang memberikan dampak kepada korban dan pelaku perundungan itu harus selalu dijelaskan di sekolah. Jadi dalam hal ini sekolah harus selalu meningkatkan kesadaran, itu peka kepada teman sekitar yang mengalami perundungan agar segera melapor kepada pihak yang berwenang ya. Jadi jangan dibiarkan saja ya sehingga seorang itu hasilnya merasakan rendah diri ya yang sangat merusak akan dirinya. Jadi dalam menghadapi bullying ya, guru dan orang tua harus membuat siswanya atau anaknya membuka diri hingga mereka dapat mendiskusikan tentang permasalahan yang dialami. Jadi jangan hanya diam-diam saja ya, tetapi harus anak itu membuka diri. Ya. Kebanyakan pelaku rundung ini menutupi masalahnya dan melampiaskan kepada orang lain dengan cara yang dia benarkan. Sedangkan korban memilih untuk bungkam terhadap perundungan sebab takut kepada ancaman. Kalau dia ngomong, lebih-lebih lagi dia dibully. Jadi ini serba, makanya jadi lebih-lebih besar kasus bullying ini di sekolah. Iya. Dan dia takut sebab diancam. Ya. Guru, sekolah maupun keluarga harus menanamkan perasaan percaya diri, menyadari bahwa mereka mempunyai keistimewaan yang mungkin orang lain tidak miliki. Ya. Dia tidak akan merasa pesimis akan dirinya atau merasa dirinya lemah. Dan pelaku perundungan umumnya adalah anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian apakah dari orang tua atau guru atau teman. Sering anak-anak itu jadi nakal karena dia nggak bagus scholastically. Jadi lebih bagus dia nakal lah supaya guru perhatikan dia. Jadi mereka mencari jalan untuk mendapat perhatian dan cara yang menyimpang ya. Sedih, dan ini sangat membahayakan sekali. Jadi dalam hal ini kita harus tahu bahwa harus ada peranan daripada sekolah. Ya. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi para pelajar untuk menuntut ilmu sehingga dia bisa melakukan tugasnya sebagai penerus bangsa sebagai semestinya. Jangan sampai mereka dibully, sampai depresi, sampai mau bunuh diri.
Iya, jadi kita selalu tanya kepada cucu kita, "Do you like school?" "Oh ya, I like it," ya. Heeh. Jadi anak kadang-kadang, kalau kita sudah dapatkan anak kita sudah malas-malas mau sekolah, Ah, ada sesuatu yang iya, salah, ya. iya. Apa ini? Kenapa dia nggak mau Iya, sekolah? kita senang kita punya cucu, katakan, wah senang dia kepengen cepat ke sekolah, ya. Dan Itu. kalau dijemput, kalau boleh jangan cepat-cepat Supaya dijemput, dia bisa supaya bisa main-main dulu. ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, ya. Iya. Itu adalah tanda yang baik, Baik, oke. ya. Baik, 10 cara efektif untuk mengatasi bullying. Nah, ini 10 ya. Ya, jadi pertama berikan dukungan pada anak. Nah, anak-anak adalah wewenang kita, bukan? Anak-anak yang kita lihat tiap-tiap hari, cucu-cucu yang kita lihat. Jadi itu kita harus support kepada anak. Dukung, ya bahwa kita mengasihi mereka, jadi Iya, mereka merasa secure, iya, oke. secure. Dan jadi menjadi panutan yang baik, ya. Iya, Dalam hal apa? Kasih sayang, ya, iya, dalam belas kasihan, siap untuk menolong, ya. iya. Jadi anak-anak itu akan ikut, ya. Iya, sebab by beholding they become change. Itu Oke. yang penting. Dan kemudian yang ketiga, membekali anak dengan pengetahuan tentang bullying. Jadi mereka harus tahu, oh ini sifat yang tidak baik. Ini yang kita harus laporkan kepada counselor. Ini yang harus kita laporkan kepada guru ataupun kepada orang tua kita. Jadi kemudian mendirikan komunitas stop bullying yang terdiri atas Murid, murid, orang tua, tua, guru, supir antar tempat jemur, dokter di sekolah ataupun penjaga kantin, semuanya harus menunjukkan sesuatu perkara yang ya. positif. Sebab Oke. kita lihat di sini kan anak-anak sekolah biasanya bisa diantar dengan bus. Ya, kalau mereka tidak mempunyai alternatif ya. Tapi karena kami kan cucu kami, jadi kami antarlah mereka ke sekolah atau jemput mereka ke sekolah. Tapi banyak sekali anak-anak sekolah. Kita ada bus di sini, bus beratusan yang jemput dan antar anak ke sekolah. Di dalam bus itulah supir itu sering lihat bagaimana anak itu dibully. Ya, Iya. jadi kita harus juga kerjasama dengan supir bus yang mengantar anak-anak ke sekolah. Oke. Ajarkan anak untuk melawan bullying, ya. Jadi kalau dibullying bagaimana cara jawabnya, ya. Ya. Jadi kalau dikatakan, ya, "Kamu ini seperti ayam." Ya, Kemudian bagaimana dihadapi dengan tersenyum, Iya. ya. "Ya, kamu mau makan ayam?" Misalnya. Tapi Ya. sambil Bikin tersenyum. lelucon jadinya Bikin baiknya. lelucon, ya. Eh, Biarkan anak melakukan hobinya. Hobinya apa? Senang, ya, olahraga, bimbing, dan sebagainya. ya. Ciptakan lingkungan penuh kasih sayang di rumah, itu sangat penting sekali. Sebab Itu kalau yang mereka paling tidak ya. dapatkan kasih sayang, justru mereka akan membullying ataupun dibullying. Iya, coba mau cari perhatian ya. Hmm. Jadi paling utama di rumah dulu. Ingat ya, di rumah kita anak-anak perlu mendapat support, perlu mendapat ini. Sering sekali kan kalau anak-anak itu dipuji orang ya, orang tua itu jangan kasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu jadi kepalanya besar. Jangan kasih tahu orang, oh kamu buat gini ya, ini tante dan omnya ini bilang bahwa kamu melakukan sesuatu yang baik. Jadi dia ada percaya diri, ada merasa bahwa dirinya itu bukanlah pantas untuk dibully orang. Ya. Jadi dia merasakan bahwa dia Dia mempunyai harga diri yang ya, baik, dia ya. rasa kasih sayang dan support dari orang tua. Kemudian membantu pelaku bullying untuk menghentikan perilaku bullying. Jadi kalau anak kita yang suka bully, ya berarti kita yang harus memberikan pelajaran kepada dia supaya dia bisa stop bullying. Supaya dia jangan menarik perhatian kita, ya kita tunjukkan kasih sayang lagi kepada mereka. Ya. Kemudian meminta saksi mata untuk tidak takut melapor kasus bullying, ya. Jadi sebab kalau dibiarkan begitu saja itu bisa membahayakan, ya. Ya. Dan itu yang kita harus hindarkan, oke. Ya. Kemudian meningkatkan kesadaran bullying di antara orang tua. Ya. Baik, ya, itulah hal-hal yang Ya. kita coba pelajari mengenai masalah bullying dengan harapan bahwa kita semua boleh memberikan kasih memberikan sayang kasih kepada sayang, anak-anak, ya. sehingga anak-anak itu tidak akan merasa perlu untuk menarik perhatian kita dengan membuat aktivitas yang negatif. Ya, jadi dengan demikian maka semua akan merasa senang anak-anak itu sekolah dengan baik, Baik, ya. mencapai hal yang baik, bertumbuh dengan baik, ya, segala sesuatu dengan baik oleh sebab lingkungan yang bebas dari bullying. Ya. Baik, terima Terima kasih Pendeta dan kasih Ibu untuk pembahasannya ya. ya luar biasa, dan memang ini tips-tips yang memang harus kita praktekkan di dalam rumah tangga kita, dan saya tertarik dengan 10 cara efektif tadi itu mengatasi
bullying dan kebenaran nomornya nomor 7 ya, angka yang baik ya. Menciptakan lingkungan kasih sayang di rumah. Itulah kuncinya sebenarnya. Ya, kalau anak-anak mendapatkan kasih sayang di rumah, saya yakin mereka tidak akan membullying teman-temannya lah Iya, ya. betul. Karena memang ada beberapa faktor juga sih. Nanti kita mungkin boleh diskusi juga di segmen yang berikutnya ya. Kalau saya perhatikan itu yang pertama itu pembullying inilah kita bilang, itu biasanya terjadi dari kita sebutnya geng ya. Karena adanya kelompok atau geng itu, mereka suka membullying. Ya, Yang berikutnya saya lihat adalah biasanya kalau saya lihat yang suka membullying itu adalah berasal dari keluarga-keluarga berada yang kurang mm-mm, kasih sayang atau betul. keluarga-keluarga yang orang tuanya menjabat jabatan tinggi di pemerintahan. Biasa memerintah ya. Ya, jadi mereka merasa orang tuanya kaya, orang tuanya berkuasa. Nah, itu mereka yang biasanya menjadi tokoh sentral dari pembulian. Tetapi kembali kalau di rumah tangga mereka atau di rumah tangga kita tercipta kasih sayang Penuh yang kasih sayang. kasih sayang saya yakin even kaya atau even kita berkuasa, anak-anak kita nggak akan melakukan hal seperti itu ya. Ini menarik Setuju. nih. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan yang ditanyakan oleh para pemirsa yang bisa dijawab oleh narasumber kita. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita ikuti yang satu ini. Baik, kembali lagi di Obsesi Hati. Kita akan masuk ke segmen yang kedua. Segmen yang kedua ini namanya mitos Aktivitinya mitos atau fakta ya, yang seperti sudah pernah juga dilakukan ya. Jadi akan ada beberapa pertanyaan. Nah, itu kan kita kan saling berdiskusi apakah ini mitos atau fakta ya. Saya akan langsung saja ke pertanyaan pertama. Nanti kita juga minta pendapat nasihat lah ya iya. dari narasumber kita juga ya. Yang pertama, mitos atau fakta, orang yang dibully biasanya lemah dan tidak punya teman. Kalau saya sih Fakta kayaknya. fakta ya. Iya. Iya, karena biasanya kalau dia memang Jadi minder ya. lemah, biasanya orang-orang yang apa sih kalau orang yang terlalu pintar itu namanya, kalau pintar kacamatanya yuk tebel gitu. Nerd ya mungkin ya. Ini ada bala bantuan dari sahabat di How Channel. Kalau udah nerd gitu, wah itu biasanya salah satu target itu ya. Karena orang seperti itu kan udah pinter, kadang nggak punya teman karena dia Nggak kerjanya bersosial. belajar mulu, nggak ada temannya. Nah, jadi ini kalau menurut kita berdua fakta ya. Ya. Nah, gimana menurut pendeta dan ibu untuk yang pertanyaan nomor 1? Silakan. Ya, mungkin yang dimaksudkan adalah mempunyai sesuatu kelemahan tertentu, ya. Tetapi bukan berarti dia lemah, ya. Sebab mungkin seperti disebutkan istilah nerd tadi, ya. Itu belajar terus artinya dia pintar. Oleh sebab dia lebih pintar daripada orang lain, maka dia orang lain cemburu, jadi dia dibullying. Jadi dia bukan lemah, tapi dia kuat secara otak, ya. Tetapi mungkin dia lemah secara fisik atau secara sosial atau secara emosional. Ya. Makanya kita sudah membahas sebelumnya bukan perlu IQ saja yang tinggi, tapi juga EQ. Jadi orang itu harus tahu juga bergaul, jadi balance. Ya, jadi EQ ya secara emosi dia harus dewasa. Jadi kelemahan pada mungkin aspek-aspek yang tertentu sehingga ada sumber untuk dibullying. Nah, tetapi dia mempunyai kekuatan dalam skolastik, dalam skolastik ataupun dalam hal-hal yang lain.
Oke, berarti emang fakta lah ini berarti ya kita bisa simpulkan ya. Baik. Baik. Oke, pernyataan yang berikutnya. Korban bullying sering merasa bersalah padahal mereka tidak salah apa-apa. Mitos atau fakta? Bisa jadi. Fakta sih Iya, menurut saya ya. bisa jadi seperti itu. Karena dia keseringan dibullying, dia merasa dia tuh bersalah gitu. Padahal dia nggak punya salah ya Jadi sebenarnya. terpojok ya, Kasian ya, memang ini yang tadi benar-benar. makanya pendeta atau ibu bilang tadi, kadang korban bullying tuh akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Padahal kasihan mereka udah korbannya, mereka yang akhirnya menanggung akibatnya. Iya, benar. Nah gimana ini pendeta dan ibu untuk pernyataan nomor 2 ini? Iya, jadi sebenarnya yang dirasakan itu dia merasa rendah diri, ya. Jadi rendah diri mungkin oleh perasaan bersalah dalam arti apa yang salah dengan saya, Kok terus-terus dibully? ya. Apa yang salah dengan saya. Jadi dia ada sesuatu yang kurang sehingga dia merasa jadi rendah diri dan oleh sebab ini berlangsung terus-terusan, maka itu mengganggu akan kejiwaannya, ya, dan pengembangan-pengembangan yang lain. Ya, apakah itu pengembangan fisik oleh sebab dia susah tidur, oleh sebab selera makan yang kurang, ya, Kesehatan yang ataupun terganggu. kesehatan yang terganggu, jadi fisiknya terganggu, kemudian intelektualnya juga terganggu oleh sebab dia merasa untuk apa saya belajar dan sebagainya. Jadi dia mempunyai perasaan rendah diri yang memberikan akibat buruk kepada tubuhnya. Sampai mau bunuh diri, itu kan menyedihkan sekali, sangat menyedihkan. Ini saya agak terenyuh juga memang kasus yang terjadi kan, bahkan sampai bunuh diri ya kalau nggak salah ya, Iya. Ibu Kutaref ya. Ya, Padahal dia lompat dari dari Gedung. building yang tall building ya, Gedung artinya tinggi. gedung yang tinggi itu kan sangat menyedihkan sekali. jadi itu yang saya maksud, dia sudah korbannya, tapi akhirnya dia yang menanggung akibatnya kan, dia harus bunuh diri, keluarga juga jadi Iya, sedih korban. kan. Iya, Jadi saya, aduh memang bullying ini bahaya sekali memang. betul. Ya memang pelajaran pada malam hari ini sangat bermanfaat dan sangat berguna buat kita, para pemirsa juga yang ada di rumah, bahwa hati-hati kita Iya. ya dengan bullying ini. Ini soalnya bukan masalah yang sepele, ya banyak yang akan terjadi gitu ya. Baik, pernyataan yang nomor 3, mitos atau fakta? Kalau korban diam saja, maksudnya kalau korban bullying diam saja, artinya mereka sudah terbiasa dan kuat. Oh Belum enggak, tentu. mitos ini kalau menurut saya. Bisa jadi dia ketakutan. Kalau saya melihatnya lebih banyak ketakutannya daripada mereka udah terbiasa. Kalau terbiasa dan kuat, mungkin mereka lawan malah kali ya. Atau gimana pendeta ini Bu, untuk pernyataan nomor 3 ini? Jadi kalau memang hanya diam saja itu ada 2 kemungkinan. Ya. Jadi kemungkinan yang pertama ya oleh sebab dia rendah diri dan dia takut untuk menyampaikan kepada orang lain, ya. Jadi oleh sebab dia diancam, jadi dia diam ajalah, ya. Tetapi walaupun dia diam, tetapi terjadi gejolak di dalam tubuhnya, ya. Dampaknya negatif Dampaknya kepada negatif kepada tubuhnya. dia. Tetapi ada yang diam oleh sebab ya dianggap itu remeh, ya. Ya buat apa saya pusing dengan itu, pokoknya saya belajar dengan baik, ya, sekolah dengan baik, jadi dia itu ada 2 kemungkinan, tetapi kalau sebenarnya ya Dia harus yang laporkan. terbaik dia harus laporkan, ya, kepada apakah itu orang tua atau kepada guru dan sebagainya, Apakah counselor? daripada itu Iya. tetap artinya Menekan, ya. bergejolak di dalam dirinya, Ya, ya, ya. maka sudah sepatutnya dia harus sampaikan kepada orang lain. Ya, saya harap aja bahwa setiap sekolah ada counselor seperti sekolah cucu kami ini. Jadi anak-anak itu tenteram. Kalau ada apa-apa dia ngadu aja kepada counselornya. Itu counselornya akan take care supaya menasehati orang yang suka bully itu supaya dia juga jangan sampai akhirnya nanti dibrogol ya karena melakukan satu kejahatan yang tidak terampuni ya. Baik. Saya jadi tertarik dengan statementnya pendeta dan ibu tadi bahwa
ada 2 kan, satu lagi mungkin katanya kalau nggak salah cuek ya pendeta dan ibu ya. Nah saya mau tanya, kalau berdasarkan pengalaman pendeta dan ibu, ada nggak sih korban bullying yang dia masa buat cuek aja, saya di-bullying, saya mah nggak peduli gitu. Dia akhirnya jadi lewat gitu, dia nggak merasa terganggu. Ada nggak sih yang pengalaman pendeta dan ibu yang pernah mendengar atau melihat korban bullying yang akhirnya selamat karena dia merasa, masa bodoh dia, nggak peduli dia dengan Oh orang yang iya, membullying dia itu. Ada nggak ya? ada, dan contohnya saya sendiri. Oh. Oh gitu. Waktu di Saya sekolah nih. saya kan sekolah. Oke, saya sekolah di sekolah negeri ya, saya tidak mau sebutkan nama sekolah negerinya. Oke. Saya di kelas saya hanya 2 orang Kristen. Hmm. Oke. Kemudian Eee, s hanya 2 orang yang, suku Tionghoa, oke. Jadi itu kan sumber bullying, ya. Kamu artinya Cina lah, pada waktu saya ganti nama jadi Jonathan, Jonathan langsung dipanggil Sunatan, ya. Jadi tetapi ya saya ketawa aja ya, pokoknya saya belajar dengan baik, pokoknya hasil saya lebih bagus dari mereka. Jadi, artinya, kita, berusaha untuk menjadi tegar. Waktu itu kan belum ada sistem counselor Iya, nggak ya, ada sih. ataupun, harus lapor kepada siapa dan sebagainya. Tetap, terus-terusan di-bullying, tetapi tetap saja kita tersenyum dan tegar, akhirnya mereka berhenti sendiri. Iya. Saya juga ada pengalaman. Waktu di fakultas itu kan sering kan dia orang, lihat, "Loh, kok nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, apa kali tidak berdangsa, tidak ini." Dia pikir, "Oh, sesalim." Saya selalu dipanggil sesalim. Dalam hati saya, ya biarin aja dibilang sesalim. Saya belajar aja terus. Akhirnya mereka yang meminta catatannya, "Eh, boleh nggak pinjam, catatannya?" Suka hati mau ambil catatan. Jadi saya ujian, ini kami mau nyontek lah dari catatan kamu. Terserah kamu mau bikin apa, pokoknya saya duduk paling depan. Saya ujian paling depan, saya nggak mau peduli. Kamu mau ambil sampingnya buku catatan, silahkan. Jadi cuek aja, akhirnya mereka juga baikan juga sama saya. Jadi ada memang. Oke. Oh ini menarik. Ternyata memang ada yang apa ya, Lewat lah. saksi nyata yang pernah melewati bullying itu ya, ternyata pendeta dan ibu. Wah ini Luar pelajaran yang biasa. berharga. Pemirsa pasti sudah mendengar kesaksian dari pendeta dan ibu Kuntara tadi ya. Jadi ada solusinya. Jadi bukan hanya 100% semua korban bullying tuh jadi depresi segala macam ya. Ternyata Dan ada. istilahnya tidak pasrah menerima. Kalau Iya. memang kita bisa mempunyai kekuatan dari Tuhan, kita bisa lewati itu semua. Kenyataannya Iya. pendeta dan ibu juga sangat sukses bisa melewati itu semua ya. Wah, luar biasa. Baik, Iya, baik. puji Tuhan. Baik, kita masuk ke pernyataan berikutnya. Anak yang sering dibully beresiko tinggi mengalami depresi atau bunuh diri. Nah, ini tergantung lagi ya. Tergantung. Kalau memang responnya negatif, ya iya, Iya. bisa jadi iya. Tapi kalau seperti pendeta dan ibu tadi, mereka melewati itu dan jauhlah dari depresi dan bunuh diri. Nah, bagaimana Kita tanya langsung. mengenai pendeta dan Ya, ibu? kita harus ingat ada satu kata yang sangat penting sekali, yaitu kata resilience, ya. Apa itu? Gigih ya, atau kokoh ya, Iya. tegar gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang tegar, dan orang tua harus membuat anaknya itu tegar, ya. Yaitu dengan kesempatan untuk misalnya selalu bekerja di rumah, ya, selalu dididik, dan masing-masing itu tahu bahwa dia itu adalah seorang yang sangat berharga. Oleh sebab adanya kasih sayang di rumah, ya. Ada support dari Ada orang support tua. daripada orang tua. Jadi mempunyai kepribadian yang siap untuk menghadapi bullying, ya. Saya teringat, saya baru saja baca Alkitab, ya. Dikatakan di dalam buku Yesaya 43, ya, ayat yang kedua disebutkan, ya, ayat pertama sebetulnya, "Jangan takut, ya, sebab aku, ya, telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu kepunyaanku." Ya.
Nah, Wah, jadi kalau satu. orang menyadari bahwa dia kepunyaan Tuhan ya, Tuhan aku memanggil engkau dengan namamu, artinya dia dikenal oleh Tuhan, Tuhan sebagai sumber kekuatan, Tuhan sebagai pencipta, penebus, pemelihara. Jadi anak ini artinya kalau sudah menyadari hubungannya dengan Tuhan itu begitu kuat ya, jadi semua tantangan yang datang jangan pandang remeh saja, oke. Hanya kekuatan. Salah satu, contoh Alkitab adalah Yusuf. Yusuf kan dibully Bully, oleh bukan saudara-saudaranya lagi. saudaranya, ya. Aduh. Tetapi oleh sebab dia dekat dengan papanya dan sudah dapatkan bimbingan dari bapaknya, bagaimana papanya sudah bertemu, mendengar suara Tuhan yang mengatakan, "Aku akan beserta engkau kemanapun kau pergi." Jadi Yusuf itu dari kecil sudah diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi walaupun dia dibully oleh saudaranya, dibully di tempat kerja yaitu oleh istri Potifar, ya, dia tetap tegar, ya. Dia akan tetap menang di mana saja dan itulah hal yang sangat penting yang kita harus ingat, oke. Ada orang-orang atau kita harus menghasilkan orang-orang yang tegar, ya, resilience, ya, siap untuk menghadapi tantangan apapun. Ya. Dan menurut teori resilient itu, it takes only one person. Diperlukan hanya satu orang saja yang dekat kepada anak itu. Apakah itu omnya, apakah itu tantenya, apakah itu neneknya. Kalau ada yang dekat kepada dia yang dapat membimbing dia, anak itu bisa go through. Bullying apapun yang terjadi dia menjadi kuat. Saya teringat sekali dengan peranan orang tua saya. Setiap kali, biarpun papa saya itu sangat sibuk. Praktek sampai malam, banyak pasiennya. Jadi kalau dia kembali dia selalu tanya, bagaimana dengan pelajaran kita? Oh, Papi mesti datang dan lihat kepada saya lagi belajar. Oh, ini selamatlah belajar ya. Papi juga sudah melewati itu dulu. Belajar kedokteran sangat susah. Jadi saya mendapat support dari papa saya dan juga mama selalu bilang, apa mau makan apa? Nanti disuruhlah koki itu untuk memasaknya. Jadi pada waktu kami ada eh, rounds di Coast Hub di bagian kebidanan kan nggak bisa pulang, jadi harus makan. Jadi mereka mulai, kita mau lihat dulu makanan apa sih, saya ini makan apa, karena dia pikir nggak makan babi, nggak makan udang, nggak makan jadi dia orang selalu lihat makanan saya. Saya bilang, "Ayo ayo mau makan, makanlah." Enak juga ya, vegetarian enak juga ya." Jadi mereka nggak bilang lagi alim lagi kepada saya, semua dia lihat makanannya cukup baik juga kok, tidak. Saya mendapat support dari orang tua. Itu jadi makanya saya katakan bullying itu perlu perhatian dari orang tua. Jangan orang tua sekali sebegitu sibuk sampai tidak mempunyai support kepada anaknya, sampai anak ini jadinya tidak tahu lari kemana. Ya. It takes one person only. Apakah ibu? Kalau bapak sibuk, ibu lah yang support anak ini. Kalau ibu sibuk, bapak lah yang support anak ini. Oke, baik. Jadi terima kasih butuh banyak. orang yang memberikan perhatian ya. Betul. Kuncinya katanya perhatian ini ya. Wah, bagus sekali. Baik, yang berikut. Mitos atau fakta korban bullying akan sembuh sendiri seiring waktu. Kalau udah jadi korban depresi agak sulit kali ya. Gimana ini pendeta dan ibu untuk sembuh seiring waktu ini? Iya, benar. Tidak selamanya, ya. Bahkan kalau misalnya itu masuk di hati dan dia tidak dapatkan dukungan dari siapa-siapa, ya, maka makin lama makin bertumbuh dalam Makin dirinya, parah bisa mempunyai rasa rendah diri, ya. Dalam salah satu episode yang lain kita sudah pernah berikan berita tentang Lee Harvey Oswald, ya, yang membunuh Presiden Kennedy. Dia adalah salah satu orang yang selalu dibullying. Dan di rumahnya sendiri oleh ibunya sendiri selalu tidak diperhatikan. Dia cari ibunya, dia pergi, ya. Dia menikah kemudian dibully oleh istrinya lagi. Kamu ini tidak sanggup apa-apa, ya, dan sebagainya. Kamu ini, jadi dibullying semua akhirnya menghasilkan bagaimana? Dia ambil senjata dan dia tembak John F. Kennedy, ya. Jadi itu disebutkan oleh James Dobson dalam buku Hide and Seek, ya, yang saya baca sekitar 50 tahun yang lalu. Anyway, jadi kembali ini berhubungan dengan nilai diri seseorang, ya.
Jadi kalau misal ada nilai diri yang rendah, makin bertumbuh, dia selalu dibullying ya. Berjalannya waktu bukan untuk bertumbuh sesuatu perkara yang lebih baik, tetapi bisa memberikan akibat yang sangat fatal ya. Malah jadi jahat. Dan kan jadi jahat. Itu adalah korban bullying. Tetapi ada yang berjalannya waktu itu adalah kalau seorang itu mempunyai ketegaran ya, resilience ya. Oh, berjalannya waktu dia akan tetap bertahan ya. Saya percaya Yusuf itu bukan hanya dibullying di rumahnya ataupun oleh rumah Potifar, tetapi juga di penjara toh. Di penjara sekalipun dia pasti dibullying oleh yang lain, tetapi oleh sebab dia tunjukkan sifat yang tegar bergantung kepada Tuhan, maka akhirnya dia berhasil menjadi Perdana Menteri Mesir. Ya. Jadi kembali ya, ada dua sisi di sini yang bisa terjadi, dua kemungkinan yang terjadi ya. Depresi atau maju terus. Jadi makanya kembali dukungan orang tua, nenek, kakek, atau pendeta, atau guru itu sangat penting sekali. Sehingga anak-anak itu dapat mempunyai daya tahan yang kuat, tegar, ya, resilience menghadapi berbagai macam tantangan atau bullying yang datang. Dan ingat, resilience itu hanya satu orang saja. Apakah itu guru, apakah itu tante, atau itu om, atau opa, atau oma yang mempunyai perhatian kepada anak, maka anak itu akan selamat. Anak itu akan berhasil. It takes only one person. Iya. Itu sudah di research dan sudah dikeluarkan dalam hasil research mereka. Kita harus ingat ya, selama kita hidup bullying itu selalu ada. Ya, sampai kita sudah menikah ataupun sudah punya anak-anak pun bisa selalu datang bullying ya. Dan siapa yang menjadi sumber bullying yang pertama? Itu adalah Lucifer. Yeah. Dia yang membullying ya, dia membullying kepada Tuhan ya, dan katakan, oh Ayub itu oleh sebab dilindungi makanya makanya dia setia kepadamu. Coba kalau misalnya jangan dilindungi, maka dia akan dia akan memberontak kepadamu atau tidak percaya pada Tuhan. Jadi dia adalah pembullying ya. Pembullying kepada keadilan Tuhan, kepada kasih Tuhan, oleh sebab dia mencari kuasa. Jadi selama kita hidup, pengaruh daripada Lucifer itu ada, tetapi kita tidak perlu harus ya menyerah ya. Sampai anak-anak itu sudah dewasa ya. Misalnya sekarang wah ya, orang sudah mau berhenti merokok, kamu ini seperti betina. Masa merokok begini aja kamu takut ya. Show macho. Inilah orang yang kuat-kuat, ini adalah orang yang merokok ya, gagah ya seperti bintang film. Jadi apa yang terjadi ya, bullying tetap ada, tetapi kalau kita mau kokoh ya, kita akan tetap ya tegar menghadapi berbagai macam bullying. Wah, luar biasa ya. Ini nasihat dan masukannya ini sangat berharga loh. Betul. Ya buat kita ya. Karena memang itu terjadi bukan hanya di sekolahan. Dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi. Ejekan-ejekan yang kelihatannya hanya ngeledek sebetulnya, main-main. Tapi kan orang sakit hati, terasa terintimidasi ya. Di dunia pekerjaan pun ada. Iya. Udah capek-capek kita kerja, makan gaji buta lu katanya. Padahal udah capek kita kerja. Dibilang makan gaji buta. Itu kan bullying tuh. Betul. Oke, baik. Ini menarik ya. Sangat-sangat menarik. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Jarang juga orang begadang yang misalnya lagi pengen makan nih, ambil apel gitu kan, pisang gitu kan. Kebutuhan nutrisi setiap orang unik, berbeda-beda. Ya, tergantung dari usia, jenis kelamin, aktivitas fisik sama kondisi tubuh. Iya. Ya, tentunya dengan gula darah yang tinggi, yang medium. Saksikan Total Health setiap hari Rabu pukul 5 sore hanya di Hope Channel Indonesia. Selamat datang dalam program The Present Truth. Tuhan akan menciptakan yang baru. Yang lama ini, yang sekarang ini penuh dengan dosa ini akan berakhir. Ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak menggunakan kealahannya untuk menolong dirinya. Nah, ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Saksikan The Present Truth setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Hope Channel Indonesia.
Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini kita masuk dalam sesi menjawab pertanyaan dari pemirsa. Pertanyaan pertama diberikan oleh Mirna. Selamat malam Pendeta dan Bu Pendeta. Saya sekarang sudah duduk di bangku perkuliahan. Saya pernah dibully waktu SD, hanya secara verbal, tidak sampai fisik. Saya dijauhi oleh teman satu geng. Sudah berusaha mendekat tapi mereka sengaja menjauh. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika hal seperti itu terjadi, harusnya bagaimana kita menyikapinya? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, sikap kita tetap baik kepada siapa saja. Kita harus ikuti prinsip daripada kekristenan, oke? Bahwa kita dianiaya, tetapi kita tetap mendoakan. Ya, jadi kita tetap baik. Kemudian kalau mereka perlu pertolongan, kita berikan pertolongan. Maka lambat laun itu sikap akan berubah, ya. Sebab toh mereka akan bosan juga, ya. Jadi tetap baik, kemudian saat yang sama Anda tetap mengadakan pergaulan kepada banyak orang. Jadi kalau misalnya satu geng yang tidak menyukai Anda pun bisa berteman dengan mereka yang menyenangi akan Anda, ya. Jadi masih banyak teman-teman yang lain, ya, yang bisa menjadi sahabat kita, yang kita mempunyai interest yang sama. Jadi misalnya kita belajar bersama. Ya, kalau misalnya itu adalah di dalam kelompok sekolah dasar atau SMA lah sekarang, sudah tidak lagi SD, ya. Nah sekarang bagaimana? Ya kita mempunyai study group yang sama, ya, atau kita mempunyai kegiatan piknik bersama. Anda bisa ikut kepada klub-klub tentang hobi. Misalnya Anda punya hobi apa? Ada sekarang itu klub untuk hiking. Oke, di gereja, ya, itu satu hal yang sangat penting sekali. Anda ikut kepada apa yang disebut progressive class, ya, Pathfinders, ya. Jadi itu adalah satu klub yang baru, ya. Jadi ada disisihkan oleh geng, ya. Anda enggak jadi masalah. Anda juga mempunyai geng yang baru, yaitu Pathfinders, ya, di mana mempunyai kegiatan-kegiatan yang sangat positif untuk pengembangan Anda punya tabiat, ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk tidak usah terganggu, sebab kita tidak bisa merubah orang. Ya mungkin kita bisa laporkan orang itu, mungkin diberikan nasihat dan sebagainya. Tetapi kalau tidak melapor dan sebagainya, orang itu mengisolasi Anda, tidak usah khawatir. Anda tetap tunjukkan bahwa Anda berharga di hadapan Tuhan, Anda dikasihi oleh orang tua, Anda bisa mencapai sesuatu dengan tujuan hidup daripada Anda. Maka dengan demikian, maka Anda tidak perlu khawatir walaupun isolasi oleh geng Anda. Ya, Mirna, ingatlah bahwa ada di salah satu presentasi kita, slides-nya ditunjukkan bahwa bila mana kita dibully, be kind, ya, tetap baik kepada mereka. Saya juga sudah lewati itu semuanya di sekolah. Orang itu sudah bilang saya alim lah, segala semacam. Mau pinjam, saya punya note, ya, saya kasih pinjam sama mereka. Mau belajar makan di rumah, ayo makan di rumah, kita belajar sama-sama. Malah dia bilang katanya, karena kebetulan kan mereka dari kelompok mayoritas, ya, mereka datang bilang, oh untunglah kamu lebih bersih dari kami, nggak makan babi, nggak makan udang ini. Kalau nggak, kami nggak mau injak kamu punya rumah, katanya. Jadi dia makan di rumah kami, oh senang mereka makan. Jadi baikkan, be kind. Akhirnya mereka baik juga sama kita. So, bagaimana menyikapi ini? Tetaplah baik. Bergantung kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa ampunilah orang yang berkesalahan kepada kita. Bukan sekali, 70 kali 7, jadi 490 kali. Berarti it's limited forgiveness. Ya, jadi mudah-mudahan Mirna ini bisa tetap mengampuni temannya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikut dari Jovan. Saya pernah bercandain satu teman, saya bilang dia banci. Waduh, karena nggak mau ikut nongkrong sama kita. Memang agak sering sih, maksudnya bilang dia banci ini agak sering nih kan. Tapi tujuan saya bercanda. Apa bercanda yang saya lakukan itu namanya bully? Tapi kami tetap berteman baik sih. Nah ini gimana nih Pendeta dan Ibu?
Iya, itu menyebut orang banci ya It's termasuk very bullying, bad. ya. Itu bullying, ya. Memang berteman baik oleh sebab mungkin dia masih tetap dia tegar sehingga tidak terganggu dengan kata-kata tersebut, ya. Saya juga pernah apa namanya lihat orang-orang nongkrong-nongkrong ya, kemudian saya kasih tahu sama saya punya teman ya, "Ah, kamu kok mau nongkrong-nongkrong dengan mereka yang apa namanya, suka nongkrong." Tetapi teman saya ini justru kasih tahu sama mereka, mereka jadi marah sama saya. Ya, tetapi, kemarahan mereka ya artinya datang kepada saya, "Ya kenapa kamu halangi orang itu nongkrong sama saya?" Ya, saya bilang, "Ya saya mau kita semua menggunakan waktu untuk belajar, bekerja dan sebagainya daripada hanya nongkrong-nongkrong," ya. Jadi, akibatnya orang yang tukang nongkrong ini ya, mengalami berbagai macam kesulitan dalam kehidupannya. Saya, ingat ya, eee, saya tidak mau sebutkan secara spesifik, nanti ketahuan siapa tahu dia dengar pembicaraan saya ini. Ya, tetapi mengalami berbagai macam kesulitan kehidupan oleh sebab dia kehidupan yang suka nongkrong waktu Sekolah. sekolah, ya. Jadi, Eee, di saya dimarahin ya, tetapi saya tetap tegar dan gunakan waktu untuk belajar, untuk kegiatan-kegiatan dan sebagainya ya. Jadi penting sekali untuk tetap mempunyai jiwa yang, tegar. Dan kita ada satu artikel yang saya pernah baca baru-baru ini ya, generasi sekarang ini disebut generasi kerupuk ya. Jadi generasi kerupuk itu adalah satu generasi yang gampang sekali artinya hancur, fragile ya, apa namanya, sangat Sensitif. sensitif, gampang sekali untuk, Pecah remuk. pecah remuk. Kita harus usahakan kita punya anak-anak jangan menjadi generasi yang kerupuk ya, tetapi generasi yang kuat dan kokoh. Tegar. Itu adalah dengan kasih sayang, kesempatan untuk bergantung kepada dirinya sendiri dari kecil, misalnya dengan mulai diajar untuk bekerja dan sebagainya, sampai anak itu ya tegar walaupun menghadapi berbagai macam tantangan sekalipun. Oke. Itu, jawaban untuk Si saudara Jovan. Jovan. Ya, betul. Itu adalah Bullying. bullying. Masa bilang orang banci? Itu Iya. kan jelek sekali. Itu adalah, Mengejek. itu mengejek, itu adalah bullying. Tetapi orang itu tetap berteman baik sebab dia tegar. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Aleta. Apakah jika anak yang dibully secara fisik melawan secara fisik juga, apakah sah saja? Karena sudah melapor ke guru malah dibilang cengeng dan suka ngadu. Bagaimana ini Pendeta dan Ibu? Silakan. Wah, kalau gitu itu bullying bukan hanya dari temannya tetapi juga dari gurunya. Betul. Jadi gurunya yang harus Diajar, harus dikasih nasihat. Oke. Jadi kita bullying secara fisik jangan dihadapi secara fisik gitu kalau prinsip Alkitab. Ditempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan kita membalas ya, tetapi tetap bertahan ya, dan tidak usah harus merasa cengeng ya. Kalau seandainya guru memberikan tantangan demikian, laporkan kepada kepala sekolah. Ya. Kalau kepala sekolah tidak bertindak apa-apa ya, maka lapor kepada direktur pendidikan. Ya bagaimana? Anyway. Bagaimana gurunya sendiri udah dilapor justru menambah lagi bullyingnya itu dengan bilang dia cengeng dan suka ngadu. Artinya It's not right. ini guru Nggak ada tidak mengerti akan sistem pendidikan ya yang baik ya. Oke, jadi kembali ya, jangan berhenti sampai di situ saja ya. Cari hal atasan. yang akan memberikan dukungan. Yang penting Anda tetap harus tegar ya, dan jangan hadapi itu fisik dengan fisik ya, tetapi ya hadapilah dengan kasih sayang dan kekuatan kita punya emosi ataupun kita punya kekuatan iman. Kekuatan dari Tuhan terutama. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya.
memang pelajaran pada malam hari ini sangat Betul. penting ya kalau menurut saya dan Sangat. kita ya. Dan jawaban-jawaban yang telah berikan, bahkan pengalaman hidup yang diberikan itu sangat bermanfaat buat kita ya. Bahwa betul. ternyata narasumber kita ini juga pernah menjadi korban bullying. Jadi bukan hanya teori ini. Ini Benar. memang sudah dialami ya. Tetapi oleh karena acara yang sangat menarik, waktu juga yang membatasi kita di Pendeta dan Ibu. Karena kita sudah habis, jadi silakan Pendeta untuk membawakan closing statement-nya. Ya, kita semua menghadapi bullying ya, mulai dari kanak-kanak sampai hari kematian kita. Tetapi kita harus tetap tegar dan kita bisa kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan kuasa Tuhan. Menyadari bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan ya, dan berharga di hadapan orang tua ataupun juga teman dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya orang tua harus selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anak, siap untuk menghadapi tantangan hidup. Sebab itu yang penting itu kita sendiri kuat ya. Nah, untuk berbagai macam proses yang lain ya melalui adanya komite anti bullying atau bagaimana supaya ada kerjasama antara orang tua ataupun guru ataupun juga pendeta dan sebagainya, itu adalah sangat penting. Namun yang jauh lebih penting adalah kesiapan kita, anak kita, atau kesiapan kita dalam menyiapkan anak-anak yang tegar, siap menghadapi bullying. Wah, baik. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, umur yang panjang, kesehatan yang cukup untuk menyampaikan presentasi mengenai bullying ini. Tuhan, kami merasa sedih melihat bagaimana akibat daripada bullying ini. Tapi biarlah kami sebagai orang tua, sebagai kakek ataupun nenek bisa mengajar anak kami ataupun cucu kami supaya tetap tegar dalam hal ini sehingga mereka tidak akan menjadi korban daripada bullying di sekolah ataupun dimanapun mereka berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.